Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari perwakilan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul objek diagram. Di sini saya beranggota 5 orang, yaitu Anissa Syafitri, saya sendiri, Bunga Ranti Saragi, Lastan Numan Gaul, Muhammad Iqbal, Susi Sapraptis, Si Wulandari. Dan di sini saya akan membaca tentang pengertian objek diagram, yaitu objek diagram merupakan suatu rancangan sistem yang dipakai menggambarkan tentang nama objek, atribut, dan metode yang digunakan. Sebuah objek diagram adalah gambaran dari objek-objek dalam sebuah sistem pada satu waktu. Diagram ini disebut juga dengan diagram perintah, karena pada diagram ini perintah-perintah lebih ditonjolkan pada kelasnya. Objek diagram lebih spesifik daripada kelas diagram dan sering dipakai untuk mengarahkan contoh-contoh ataupun dalam menguji kasus untuk kelas diagram. Sekian dari presentasi saya, akan saya beri kepada teman saya untuk melanjutkannya. Baiklah, saya akan melanjutkan persentase dari teman saya. Nama saya Bunga Ranti Saragi dengan NIM 1901211165. Fungsi objek diagram menggambarkan bagaimana kumpulan objek tertentu saling keterkaitan, mengujikan kelas diagram dengan memakai objek diagram tertentu, memeriksa literasi tertentu dari suatu program, menghasilkan gambar dengan resolusi yang tinggi dari suatu sistem yang akan dikembangkan, membuat prototipe, pemodelan struktur data yang kompleks, memahami sistem dari perspektif yang praktis. Simbol-simbol objek diagram. 1. Objek. Objek merupakan contoh dari kelas. Misalnya jika laptop adalah kelas, maka Lenovo merupakan objek dari kelas tersebut. 2. Kelas. Kelas merupakan kumpulan objek yang mempunyai atribut dan operasi. Nama kelas plus atribut plus operasi. 3. Link. Link merupakan garis yang menghubungkan satu garis dengan garis yang lainnya. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu yang keempat adalah association. Association ialah elemen yang mewakili sebuah contoh dalam sistem yang dimodelkan. Yang kelima adalah port. Port merupakan titik interaksi antara komponen serta lingkungan. Seperti digambar adalah bentuknya persegi. Yang keenam adalah dependensi. Dependensi merupakan relasi yang menunjukkan bahwa perubahan salah satu elemen memberikan pengaruh pada elemen lain. Seperti digambar adalah dia memiliki garis-garis lalu tanda panah. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Contoh objek diagram. Di sini ada Bino, manusia, nama, chart sama dengan Bino, alamat, strik sama dengan Medan nomor 20, telepon, chart sama dengan 0822 56478899. Dan ada Ciko sama dengan kucing, nama chart sama dengan Ci_KO, pemilik chart sama dengan Bino, jenis ras, chart sama dengan Persia, warna bulu, chart sama dengan abu-abu, warna mata, chart sama dengan hijau. Kesimpulan objek diagram. Objek diagram menghasilkan gambaran struktur model sebuah sistem dalam kurun waktu tertentu yang bertujuan untuk menggambarkan status dan sistem pada saat tertentu. Dan di sini kami akan melanjutkan materi kami yang berjudul package diagram, yang memiliki pengertian. Package diagram atau diagram paket merupakan salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case atau kelas diagram. Biasanya package diagram digunakan pada kumpulan sistem yang besar atau package diagram disebut sekelompok elemen-elemen model. Sebuah paket dapat berisi elemen-elemen model yang berlainan, termasuk paket-paket untuk menciptakan atau menggambarkan sifat hierarki. Sebuah paket diberi nama yang menggambarkan isinya. Sekian dari presentasi saya, akan saya berikan kepada teman saya untuk melanjutkannya.
Saya akan melanjutkan persentase dari teman saya. Nama saya Bunga Ranti Saragi dengan NIM 190121165. Package digambarkan sebagai sebuah direktori atau file folders yang berisi model-model elemen. Package merupakan kumpulan atau pengelompokan kelas-kelas yang memiliki sifat sama. Penggambaran diagram package mirip dengan simbol folder dalam Microsoft Windows. Salah satu manfaat package adalah kemampuannya untuk digunakan pada komponen lainnya. Adapun contoh package bangun ruang terdiri dari kelas kubus, kelas balok, kelas tabung, dan kelas bola. Fungsi package diagram. 1. Memperlihatkan bagaimana elemen model diorganisasikan atau dikelompokkan ke dalam package. 2. Biasanya dipakai pada use case diagram atau kelas diagram. 3. Package digambarkan sebagai sebuah direktori atau file folder yang berisi model-model elemen. 4. Package dapat diterapkan pada sembarang diagram UML. 5. Walaupun package secara resmi bukan diagram UML, namun kegunaannya cukup signifikan. 6. Penjelasan package diagram pada masing-masing diagram UML. Baik, saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu simbol-simbol yang digunakan dalam package diagram. Di sini bisa kita lihat package sekelompok elemen-elemen model. Lambangnya adalah persegi lalu name. Yang kedua adalah import. Import adalah suatu dependensi yang mengindikasikan tujuan paket secara umum yang ditambahkan ke dalam support paket. Lambangnya adalah yang ketiga adalah access. Access adalah suatu dependensi yang mengindikasikan isi tujuan paket secara umum yang bisa digunakan pada nama sumber paket. Lambangnya adalah seperti import tapi lebih sedikit. Selanjutnya adalah contoh diagram package. Di sini bisa kita lihat, di sini namanya UI, lalu dia mengakses ke ordering, lalu ordering mengakses ke customer BD atau customer DB bisa mengakses ke ordering. Di sini kita bisa lihat package-nya adalah UI, ordering, lalu customer DB. Selanjutnya dari ordering ini kita bisa lihat access ini dari ordering akses ke shipping, lalu shipping bisa ke akses ke stok DB, lalu stok DB bisa ke akses ke shipping. Lalu dari ordering ini juga bisa ke accounting, dan ke bank bisa mengimport ke accounting. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Ada jenis khusus dari diagram kelas, yaitu diagram objek. Kegunaannya untuk menjelaskan yang sedikit dengan relasi yang sulit, khususnya relasi rekursif. Lihat gambar di bawah. Diagram kelas kecil menunjukkan bahwa departemen dapat mengandung banyak departemen yang lain. Di sini ada studi kasus package diagram pembelian minimarket. Di sini ada customer menuju minyak goreng, lalu menuju pembayaran, lalu laporan.